Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku Tasya Almajira. Pada video kali ini, aku akan mengajak teman-teman untuk mengapresiasi novel yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah yang diapresiasi dari segi inti persoalan, penyebab, akibat, dan cara penyelesaian yang ada di dalam cerita tersebut menurut pencipta karya. Nah, mungkin teman-teman sebagian ada yang belum mengetahui bagaimana sih sinopsis dari novel yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Buya Hamka ini. Yuk, langsung saja kita simak sinopsis berikut. Novel roman karya Hamka yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Hamid. Sejak usianya 4 tahun, ia sudah ditinggal oleh ayahnya. Masa kecilnya ia habiskan untuk membantu ibunya memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai penjual kue keliling. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan keluarga Engku Haji Jafar yang baik hati dan kaya raya. Karena merasa kasihan melihat tetangganya yang menderita, maka keluarga Haji Jafar meminta agar Hamid dan ibunya tinggal dan bekerja di rumahnya. Dan Hamid diangkat sebagai anak oleh Engku Haji Jafar karena dia anak yang cerdas, rajin, sopan, dan taat beragama. Hamid juga disekolahkan ke HIS bersama Zainab, anak Haji Jafar. Tamat dari HIS, keduanya kemudian melanjutkan ke Mulo sampai keduanya mendapat ijazah. Dan ternyata selama kebersamaan mereka itu membuat keduanya saling jatuh cinta. Namun, perasaan itu mereka pendam dalam hati. Hamid menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang anak dari keluarga miskin yang dibiayai oleh keluarga Haji Jafar. Itulah kenapa dia hanya memendam rasa sukanya terhadap Zainab. Setelah tamat dari Mulo, baru mereka berpisah. Zainab menjalani pingitan sesuai adat di desa itu, sedangkan Hamid melanjutkan sekolah agama ke Padang Panjang. Di sekolah itulah Hamid mempunyai seorang teman laki-laki yang bernama Saleh. Suatu hari, kabar mengejutkan datang. Hamid mendapatkan kabar bahwa ayah angkatnya, Haji Jafar, meninggal dunia, dan tidak lama kemudian, ibu kandungnya pun meninggal dunia. Dan sejak kematian ayah angkatnya, Hamid jarang bahkan tidak pernah menemui Zainab. Hingga pada suatu petang, saat Hamid pergi jalan-jalan di pesisir, ia bertemu dengan Ma Aisyah, ibu angkatnya. Pada pertemuan itu, Aisyah berharap agar Hamid bisa datang ke rumahnya karena ada suatu hal penting yang ingin dibicarakannya. Pada keesokan harinya, Hamid datang ke rumah Ma Aisyah dan beliau meminta tolong agar Hamid dan membujuk Zainab untuk bersedia dinikahkan dengan kemenakan Haji Jafar. Meskipun permintaan itu bertentangan dengan isi hatinya, dia tetap melaksanakan apa yang diminta Ma Aisyah. Akan tetapi, permintaan itu ternyata ditolak oleh Zainab dengan alasan ia belum ingin menikah. Semenjak kejadian itu, Hamid tidak pernah datang lagi. Dia hanya mengirimkan surat kepada Zainab dan mengatakan bahwa ia akan pergi jauh mengikuti langkah kakinya berjalan. Surat Hamid itulah yang selalu mendampingi Zainab yang dalam kesepian itu. Hamid merantau sampai ke Tanah Suci. Di negeri itu, ia bertemu dengan Saleh, temannya dulu. Istri Saleh ternyata adalah sahabat baik Zainab. Dari surat Rosna yang dikirim untuk suaminya, Hamid mengetahui bahwa Zainab sakit dan ia sangat mengharapkan kedatangan Hamid. Zainab sendiri mengirim surat kepada Hamid dan mengatakan bahwa Hamid harus kembali. Kalau tidak, mungkin akan terjadi sesuatu padanya. Dan benar saja, seminggu setelah itu, Zainab menghembuskan nafas terakhirnya. Saleh yang mengetahui kabar meninggalnya Zainab dan dari istrinya pun tidak tega memberitahu kabar tersebut kepada Hamid. Namun, akhirnya, atas desakan dari Hamid, Saleh memberitahukan kabar tersebut. Setelah mendengar kabar menyedihkan itu, Hamid tetap memaksakan diri untuk berangkat ke Mina. Namun, dalam perjalanannya dia jatuh lunglai, sehingga Saleh mengupah orang Baduy untuk
memapah Hamid. Setelah acara di Mina, mereka kemudian menuju Masjidil Haram. Setelah mengelilingi Ka'bah, Hamid minta diberhentikan di Kiswah. Dan kemudian Hamid pun meninggalkan dunia di hadapan Ka'bah, menyusul sang kekasih. Nah, gimana teman-teman? Menarik sekali bukan novel yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka ini? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, yuk langsung saja masuk ke inti pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama, yakni mengenai inti persoalan atau eksposisi. Dalam novel ini, eksposisi dalam novel Lindungan Ka'bah, yakni ketika Hamid menginjak kaki ke tanah suci dan menumpang atau menginap di rumah seorang syekh yang pekerjaan dan pencahariannya dari memberi tumpangan bagi orang haji. Nah, di tempat tumpangan itu Hamid bertemu dengan seorang pemuda yang berusia kira-kira 23 tahun. Nah, pemuda itu menurut Syekh berasal dari Sumatera. Dalam beberapa hari Hamid dapat berkenalan dengannya. Selanjutnya yang kedua adalah penyebab. Terjadinya penyebab dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah ini terjadi ketika persahabatan antara si Aku atau tokoh Hamid dengan terusik oleh kedatangan Soleh dari Padang. Nah, hal ini dapat kita kuatkan dalam kutipan yang berbunyi, tetapi pergaulan yang baik itu tiba-tiba telah terusik sebab dengan kapal yang paling akhir telah tiba seorang teman baru dari Padang. Lalu yang ketiga ada akibat. Akibat dalam novel ini terjadi ketika Engku Haji Jafar meninggal dan ibu Hamid sakit-sakitan kemudian meninggal juga, sehingga Hamid tinggal sebatang kara sebagai yatim piatu. Nah, kemudian Hamid berangkat meninggalkan kota Padang. Hal ini dapat dibuktikan dalam kutipan yang berbunyi, pertama ialah kematian yang sekoyong-koyong dari Engku Haji Jafar yang dermawan itu. Ibu saya yang tercinta, yang telah membawa saya menyeberangi hidup bertahun-tahun, telah ditimpa sakit. Dari mulutnya keluar kalimat baka, bersama dengan kepergian nyawanya ke dalam alam suci. Sekarang saya sudah tinggal sebatang kara dalam dunia ini, dengan tidak seorang pun mengetahui. Saya berangkat meninggalkan kota Padang. Pembahasan yang terakhir adalah cara penyelesaian yang ada dalam novel tersebut. Jadi, tahap penyelesaian di dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Buya Hamka ini adalah ketika Zainab sakit-sakitan dan meninggal dunia, kemudian Hamid juga jatuh sakit sehingga dia pun menghembus nafas terakhir ketika setelah melakukan tawaf di bawah lindungan Ka'bah. Nah, hal ini dapat kita buktikan dalam kutipan yang berbunyi, akan hal Zainab, ia sekarang sakit-sakit, badannya telah kurus. Yang tiada disangka-sangka, Zainab wafat, surat menyusul. Rosna pun mengatakan bahwa demamnya yang dibawa dari Mekah bertambah menjadi lebih-lebih setelah ditimpa hawa yang sangat panas di Arafah. Nah, Hamid tak mau lagi makan, badannya sangat lelah. Di bibirnya terbayang suatu senyuman. Dan sampailah waktunya, lepas ia dari tanggapan dunia yang maha berat ini dengan keizinan Tuhannya di bawah lindungan Ka'bah. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.